Bab 001. Sah. 1. Sah. Sah. Kata sah kompak terucap dari mulut penghulu dan saksi pernikahan serta warga yang hadir di kantor desa setelah Mahardika melafazkan jab kobul. Tak ada pesta ataupun sekedar perayaan, semua berlangsung cepat bahkan terkesan terburu-buru akibat desakan dari warga yang menganggap Mahardika dan Za telah melakukan tindakan tak senonoh dan mengotori kampung mereka. Padahal faktanya Mahardika dan Za hanya ketiduran di mobil saat menunggu hujan reda. Ya, malam itu situasi tidak memungkinkan jika terus melanjutkan perjalanan sehingga Mahardika memutuskan menepikan mobilnya sejenak. Tapi siapa sangka mereka justru ketiduran di saat menunggu hujan reda. Mungkin karena posisi mereka yang terlihat oleh warga tengah berpelukan sehingga tudingan tersebut dialamatkan kepada keduanya. Meskipun Mahardika dan juga Za telah menjelaskan kejadian yang sebenarnya, baik Kades dan juga warga setempat menolak percaya dan memaksa mereka untuk dinikahkan. Pernikahannya laksana mimpi buruk bagi seorang Zalifa Andira. Ingin rasanya Za segera bangun dari mimpi buruknya, akan tetapi semua itu tidak akan pernah terjadi sebab ini bukanlah mimpi melainkan kenyataan. Kini Za telah resmi berstatus istri dari saudara sepupunya sendiri, pria yang dijulukinya pria buaya darat. Jujur, baik Mama Thalia dan juga Mama Riri tak tega melihat Za menikah dengan cara seperti ini, mengingat seorang gadis pasti memimpikannya pernikahan bahagia, bukannya menikah dalam kondisi memprihatinkan seperti ini. Mama Thalia mengusap jejak air mata di pipi putrinya. Za, jangan bersedih, Mama dan Papa pasti akan melangsungkan pesta resepsi untuk pernikahan Za dan Dika. Tidak perlu, Mah. Tolak Zalifa dengan wajah lemas tak bersemangat. Mahardika yang duduk berdampingan dengan Za hanya bisa menghela napas melihat ekspresi saudari sepupu yang kini sudah sah menjadi istrinya tersebut. Sebagai sesama wanita tentunya Mama Thalia dan juga Mama Riri mengerti betul bagaimana perasaan Za saat ini hingga kedua wanita paruh baya tersebut memutuskan untuk tak lagi banyak bicara. Setelah semua urusan di tempat itu selesai, mereka pun berpamitan pada Pak Kades. "Kamu mau kemana, Za?" tanya Papa Rasya dengan dahi berkerut ketika putrinya itu hendak masuk ke mobilnya. "Mau pulang memangnya mau kemana lagi, Pak?" Masih dengan tubuh lemas tak bersemangat Za menjawab. "Maksud Papa, kenapa kamu malah naik ke mobil Papa bukannya ke mobil Dika?" Papa Rasya memperjelas maksud ucapannya. Za yang terlihat seperti orang bingung tersebut lantas menoleh pada abangnya, berharap Faras bisa sedikit melontarkan pembelaan untuk dirinya. Tapi sayangnya, abangnya itu hanya diam saja. Ya, Faras diam saja karena menghargai ayahnya, jika ia bersuara demi membela adiknya tentu sama artinya ia telah meremehkan ayahnya, begitu pikir Faras, sehingga suami Inara tersebut memilih diam saja. 2. Sorot mata Za saat menatapnya mampu membuat hati Faras berdenyut nyeri. "Maafkan abang, Za," kalimat tersebut hanya terucap dalam hati Faras. Mau tak mau Za pun akhirnya masuk ke mobil Mahardika. Di sepanjang perjalanan tak ada obrolan apapun di antara Mahardika dan Za, keduanya sama-sama diam hingga mobil yang dikemudikan Mahardika tiba di kediaman Papa Rasya. Za yang turun dari mobil Mahardika itu pun langsung berlalu menuju kamarnya. Inara dan Zi yang melihat Za berlalu menuju kamarnya, segera menyusul. Zi tidak dapat membendung air matanya ketika melihat saudari kembarnya duduk meringkuk di samping tempat tidur sambil memeluk kedua lututnya. Za terisak dalam tangis. "Kak." Zi mengayunkan langkah mendekati saudari kembarnya itu kemudian merengkuh tubuh Za. Inara turut menyusul langkah Zi mendekat pada Za. Baik Zi maupun Inara sama-sama diam, tak seorang pun dari mereka yang mencoba melontarkan kalimat-kalimat sok bijak di hadapan Za, mengingat mereka sendiri belum tentu sanggup jika berada di posisi Zalifa saat ini, menikah dalam kondisi memperhatikan seperti ini. Setelah tangis Za sedikit reda, Zi lantas mengurai pelukannya, mengusap jejak air mata di pipi saudari kembarnya itu. "Kalian berdua beruntung bisa menikah dengan pria yang mencintai kalian,
Tidak seperti aku. Ungkap Za dengan tatapan menyedihkan. 3. Beberapa saat kemudian, Inara dan Zi pamit meninggalkan kamar Za ketika menyadari kedatangan Mahardika. Ya, Mahardika diminta oleh Papa Rasya dan juga ayahnya untuk menyusul Za di kamarnya. Za membulatkan matanya menyadari pergerakan Mahardika menutup pintu kamarnya. Tenanglah. Aku tidak akan berbuat macam-macam, aku hanya ingin bicara berdua denganmu. Ujar Mahardika seolah dapat membaca isi hati Zalifa. Mahardika nampak menghela napas sebelum mulai berbicara. Apapun alasannya sampai kita menikah, sekarang kamu sudah menjadi istriku, dan otomatis mulai sekarang kau adalah tanggung jawabku. Apa maksudmu? Jangan pikir Za bertanya dengan nada lembut karena faktanya pertanyaan Za terdengar agak ketus, terlebih saat Mahardika mengakui dirinya sebagai istrinya. Aku ingin kamu ikut bersamaku kembali ke Jakarta. Sekalipun Za agak ketus padanya, Mahardika tetap berbicara dengan tenang bahkan terkesan lembut. Aku tidak mau ikut bersamamu. Lagi pula aku tidak mau tinggal bersama dengan lelaki buaya darat sepertimu. Tolak Zalifa dengan nada yang masih terdengar ketus. Aku sudah membahas tentang ini pada kedua orang kita dan mereka sudah setuju sehingga kamu tidak punya pilihan lain selain ikut bersamaku kembali ke Jakarta, Za. Sebenarnya Mahardika sangat paham dengan perasaan Za, akan tetapi ia tidak bisa berlama-lama di kota ini sebab pekerjaannya di Jakarta sudah menanti. Satu lagi, kenapa kamu? 3. Selalu menyebutku lelaki buaya darat. Imbuh Mahardika penasaran. Karena faktanya kamu memang lelaki buaya darat yang punya banyak kekasih. Mahardika menarik sudut bibirnya ke samping mendengar jawaban Za. Memangnya kamu tahu dari mana kalau aku punya banyak kekasih, Cek. Za hanya berdeci pelan tanpa berniat menjawab pertanyaan Mahardika. Setelahnya, Mahardika pun berlalu meninggalkan kamar Za. Enak saja, memangnya siapa juga yang mau ikut dengannya ke Jakarta? Gerutu Za dengan nada kesal setelah kepergian Mahardika. Jujur, kalau dari segi fisik, Za tidak dapat memungkiri jika Mahardika memiliki wajah yang tampan dan juga bentuk tubuh yang digandrungi oleh kaum Hawa, tapi masalahnya Za tidak pernah membayangkan menikah dengan sepupunya sendiri. Malam harinya, mereka semua telah berkumpul di meja makan guna makan malam bersama, termasuk Mahardika dan juga Za tentunya. Layani suami kamu, nak. Mama Thalia menasehati putrinya dengan nada lembut. Gak apa-apa tante, Dika bisa sendiri kok. Timpal Dika yang tahu betul jika Za enggan melakukannya. Tidak bisa begitu Dika, sekarang Za sudah menjadi istri kamu, dan tugas seorang istri melayani suaminya. Papa Rasya ikut bersuara. Sementara Papa Okta dan Mama Riri memilih diam saja, memaklumi sikap Za, mengingat pernikahan mereka terjadi begitu cepat. Ingin rasanya Za berteriak sekeras-kerasnya untuk menyatakan bahwa ia tak mau menjadi istri dari pria buaya darat yang duduk di sampingnya itu, namun Za hanya bisa memendam semua itu di dalam hati saja. Dengan berat hati ia mulai melayani Mahardika, mengisi piring di hadapan Dika dengan nasi dan juga lauk. Oh iya Za, karena sekarang Dika sudah menjadi suaminya Za maka sebaiknya Za tidak lagi memanggil Dika hanya dengan sebutan nama saja, tidak sopan. Imbu Papa Rasya mengingatkan putrinya. Tapi, Zalifa Andira, sambar Faras, dan itu mampu membuat Za mengurungkan niatnya untuk menyatakan protesnya. Baik, Bang, kalau sudah abangnya yang bersuara, tidak ada pilihan lain selain mengiyakannya. Mahardika mengulum senyum melihat Za yang begitu patuh pada abangnya, walaupun ia tahu betul jika di dalam hati Za ingin membantah tapi tidak memiliki keberanian. Selamat datang di kisah Mahardika dan Zalifa. BTW, bagi yang kurang berkenan dengan cerita yang aku sungguhkan mohon di skip saja, jangan memberikan vote. 4. Buruk. Mari saling menghargai antara penulis dan pembaca, sebab mengarang tak semudah membaca. 5. Setelah makan malam selesai lanjut mengobrol ringan di ruang tengah.
Di saat yang lain sedang mengobrol, Za justru lebih banyak diam, sibuk dengan pemikirannya sendiri. Malam ini kedua orang tuanya pasti akan memintanya tidur sekamar dengan Mahardika. Za, seruan ayahnya sekaligus membangunkan Zalifa dari lamunannya. Lia, Pah. Jika kamu sudah mengantuk kembalilah ke kamar, dan jangan lupa ajak suami kamu sekalian, nak. Dek. Baru juga dipikirkan, sekarang sudah terrealisasikan, ayahnya meminta Za mengajak Mahardika beristirahat di kamarnya. Dika yang duduk di samping Za memilih diam saja, yakin jika Za pasti akan menolak. Zalifa beranjak dari duduknya. Ayo, Mas. Di luar ekspektasi. Bukannya menolak, Za justru mengajak Mahardika untuk beristirahat di kamarnya. Tanpa menjawab ajakan Za, Mahardika pamit pada yang lainnya untuk kembali ke kamar lebih dulu. Setibanya di kamar, Za hanya diam saja hingga Mahardika pun mencekal pelan lengan gadis itu. Kalau tidak suka, lalu kenapa mengajakku tidur di kamar ini? Kamu pikir aku bisa menolak perintah papa, apalagi di depan Bang Faras? Jika sebelumnya Za berkata dengan nada ketus, malam ini intonasi Za terdengar pelan namun Mahardika bisa merasakan aura penolakan dari sorot mata istrinya itu. Mahardika melepas cekalan tangan pada lengan Za, kemudian berlalu mengambil sebuah bantal di atas tempat tidur dan berlalu ke arah sofa. Za yang melihat tindakan Mahardika tersebut hanya diam saja, tak ada niatan di hati Za untuk menghentikannya, apalagi sampai mengajak suaminya itu berbagi tempat tidur dengannya. Sesaat kemudian, Za pun merebahkan tubuhnya telentang di atas tempat tidur, menutupi tubuhnya dengan selimut hingga sebatas perut. Kenapa kamu ingin mengajakku ikut bersamamu? Tanya Za, tahu bahwa Mahardika belum tidur. Karena sekarang kamu adalah istriku. Jawaban yang sangat masuk di akal terucap dari mulut Mahardika, namun akal Za tetap saja tidak terima dengan jawaban tersebut. Tapi kita tidak saling mencintai, dan kita menikah hanya karena desakan warga, lalu kenapa kamu bersikap seolah-olah kita menikah karena saling menginginkan? Sontak saja Mahardika mengalihkan pandangannya pada Za, dan tatapan Mahardika kali ini mampu menciutkan nyali Zalifa. Mau tidak mau, suka tidak suka, besok kamu tetap harus ikut bersamaku kembali ke Jakarta. Ucapan Mahardika. 6. Masih terdengar pelan namun terkesan tegas. Padahal sejak dahulu bahkan beberapa detik sebelum mereka resmi menikah, Za tak pernah merasa segan membantah atau bahkan menentang Mahardika, tapi hari ini Za hanya bisa menggerutu kesal dalam hati. Apa nantinya kamu juga akan menuntut hakmu sebagai seorang suami? Setelah terdiam untuk waktu yang cukup lama, Za kembali bersuara dengan melontarkan pertanyaan yang mampu membuat Mahardika menghela napas panjang dibuatnya. Aku hanya ingin menjalani kehidupan rumah tangga dengan semestinya, termasuk memberikan nafkah lahir dan batin untuk istriku, apa itu salah? 1. Dek. Za tidak bodoh untuk mengartikan jawaban Mahardika, di mana secara tidak langsung pria itu memberi jawaban iya. Bukan masalah salah atau tidak, Dik garis bawah maksudnya Mas Dika, tapi faktanya kita tidak saling mencintai lalu kenapa harus melakukannya. Za langsung mengoreksi panggilannya, jangan sampai Mahardika mengadu pada ayah dan juga abangnya. Sebenarnya Za berat hati memanggil Mahardika dengan sebutan Mas, mengingat ia lahir beberapa jam sebelum pria itu, tapi mau bagaimana lagi itu perintah dari ayah dan juga abangnya, Za hanya bisa mematuhinya. Bukankah kamu punya banyak kekasih, lalu kenapa tidak melakukannya dengan mereka saja, kenapa harus berencana melakukannya denganku, imbuh Za dan kali ini Mahardika tak lagi memberikan respon apapun, pria itu diam saja. Mungkin karena terlalu lelah memikirkan berbagai macam kemungkinan yang bisa saja terjadi di dalam kehidupannya ke depannya nanti, Za pun akhirnya terlelap. Mahardika yang tak dapat memejamkan matanya lantas bangun dari posisinya, mendekati ranjang, memperbaiki posisi selimut yang menutupi tubuh istrinya itu. Mahardika mengulas senyum ketika teringat setiap kali Zalifa menyebutnya lelaki buaya darat.
Memangnya kamu tahu dari mana kalau aku ini lelaki buaya darat? Lirihnya. Keesokan paginya, saat Mahardika pergi, hendak menyelesaikan urusannya di kota ini sebelum kembali ke Jakarta, Za menemui ayah dan ibunya di kamar. Setelah mengetuk pintu dan mendapat sahutan dari dalam, Za pun memutar handle pintu kamar ayah dan ibunya. Za ganggu nggak mah? Tentu saja tidak sayang, masuklah, kata Mama Thalia. Sementara Papa Rasya yang tengah duduk di balkon kamar langsung beranjak mendengar suara Zalifa. Ada apa, sayang? Mama Thalia bertanya dengan nada lembut. Mengajak Za duduk di sofa kamarnya. Apa yang ingin kamu bicarakan, Za? Sambung Mama Thalia. Sebagai seorang ibu, naluri Marna Thalia mengatakan bahwa putrinya itu ingin mengatakan sesuatu. 7. Apa boleh Za menolak ikut bersama Mas Dika ke Jakarta? Za masih ingin tinggal di rumah ini, lagi pula Za juga bekerja di kota ini, Mah. Pah. Pinta Za dengan tatapan nanar, berharap kedua orang tuanya mengerti dengan perasaannya. Gak bisa begitu nak, sekarang kamu sudah menjadi istrinya Dika dan seorang istri sudah seharusnya berada di samping suaminya. Nak, Papa Rasya mencoba memberi pengertian pada putrinya itu akan kewajiban seorang istri. Apa yang Papa katakan benar sayang. Mama Thalia turut mendukung perkataan suaminya. Kedua bola mata indah milik Za sudah nampak berkaca-kaca. Apa Papa dan Mama sudah nggak sayang sama aku sampai ingin aku pergi jauh? Mama Thalia sontak menggelengkan kepalanya. Bukan begitu maksud Mama dan Papa, anakku sayang. Papa dan Mama hanya ingin Kanu menjadi istri yang baik dengan ikut kemanapun suami Kanu pergi, sayang. Kasih sayang Papa dan Mama tidak pernah berubah untuk kalian, kami hanya tidak ingin putri kami menjadi istri durhaka karena tidak menurut kepada suaminya, Zalifa. Mama Thalia tak sanggup membendung air matanya. Sebagai seorang ibu tentunya Mama Thalia sangat memahami perasaan putrinya, tapi ia tidak punya pilihan lain, selain mendukung keputusan suaminya. Mama akan selalu mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga kalian, nak. Maafkan Za, Mah. Pah. Melihat ibunya menitikkan air mata, Za pun merasa bersalah karena sudah berpikir kedua orang tuanya tak lagi menyayangi dirinya sehingga mengizinkan Mahardika membawanya pergi jauh. Sepeninggal putrinya, tangis Mama Thalia pun pecah tak tertahankan. Sebentar lagi putriku akan pergi meninggalkan kota ini. Gumamnya di sela tangis. Papa Rasya merengkuh tubuh istrinya. Sayang, bukankah kau bersahabat baik dengan Riri? Percayalah sahabat baikmu itu pasti akan menjaga putri kita dengan baik. Selain itu, Mas Okta juga bukan hanya ayah mertua bagi Za, tapi juga paman baginya. Jadi, berhentilah berpikir negatif. Sebaiknya kita sama-sama berdoa agar Za dan Mahardika secepatnya saling menerima satu sama lain, menerima pernikahan mereka sebagai jalan takdir. Papa Rasya berusaha bersikap tegar di hadapan sang istri walaupun faktanya hati pria itu tak kalah sedihnya dibanding sang istri. 8. Hari keberangkatan Za ke ibu kota guna ikut bersama sang suami pun tiba. Dengan diantarkan oleh semua anggota keluarganya, Za hendak bertolak meninggalkan kota kelahirannya menuju kota Jakarta. Sebenarnya di ibu kota ada oma dan juga pamannya, karena aslinya sang ayah berasal dari ibu kota hanya saja menetap di kota Surabaya guna mengurus salah satu cabang perusahaan Sanjaya Group yang ada di kota ini. Pah. Nah. Za pamit, Zalifa menyalami ayah dan ibunya bergantian. Lia, sayang. Jaga diri kamu baik-baik di sana, Za. Pesan Mama Thalia seraya mengusap lembut puncak kepala Za. Begitu pula dengan Papa Rasya. Cukup lana pria itu memeluk putrinya. Jaga dirimu baik-baik, nak. Zalifa mengangguk mengiyakan. Bang, Za pamit. Za memeluk Faras, tanpa sadar air mata yang sejak tadi dibendung akhirnya lolos membasahi pipi gadis itu.
Tanpa disadari oleh Za, dada Faras serasa ingin meledak menahan sesak melepas kepergian salah satu adik kembarnya itu. "Zi, kakak pergi dulu, nanti kalau kamu kangen jangan lupa hubungi kakak ya." Pamit Za. Di bibir terukir senyuman, namun sorot mata tak dapat berbohong. Sebagai saudari kembar Za, Ziz akan dapat merasakan kesedihan Za saat akan berpisah dari keluarganya. "Lia, kakak baik-baik di sana," pesan Si. Mungkin bagi orang lain perpisahan mereka terlihat berlebihan, tetapi bagi Za yang sebelumnya tak pernah jauh dari keluarganya, perpisahan ini terasa begitu berat, terlebih yang diikuti olehnya adalah pria yang tidak dicintai dan juga tidak mencintainya. Za sendiri masih belum tahu kehidupan seperti apa yang akan dijalaninya nanti di tempat barunya. "Kakak ipar, aku pamit. Jangan lupa menjaga keponakanku dengan baik. Dan jika dia menginginkan sesuatu dari auntinya, katakan saja padanya jika auntinya sedang pergi, jadi tidak bisa menuruti keinginannya." Za berucap dengan disertai senyum, lebih tepatnya senyum palsu agar ia terlihat baik-baik saja di depan semuanya. "Ya," Za berpesan demikian karena Elnara kerap kali meminta sesuatu yang aneh-aneh darinya, dengan alasan bayi dalam perutnya yang menginginkannya. Inara hanya mengangguk sebab dadanya sudah terasa sesak menahan tangis. Sebelum memasuki terminal keberangkatan, Mama Talia kembali menitipkan Za pada sahabat baiknya. "Ri, aku titip putriku. Kau tidak perlu khawatir Talia, aku pasti akan menjaga Za dengan baik." Balas Mama Riri, kemudian memeluk sahabatnya itu barang sejenak, sebelum sesaat kemudian berlalu, memasuki terminal keberangkatan menuju kota Jakarta. 1. Mahardika yang sejak tadi hanya diam, ternyata memperhatikan semuanya, terutama pengorbanan Za meninggalkan keluarganya demi ikut bersama dirinya. Walaupun Za ikut bersamanya bukan murni keinginan gadis itu, melainkan perintah dari orang tua serta abangnya, namun tetap saja faktanya Za berpisah dengan keluarganya dan itu tidak mudah, begitu pikir Mahardika. Tentu saja ketika berada di dalam pesawat, kursi yang ditempati oleh Za bersebelahan dengan kursi yang ditempati 9 oleh Mahardika. Sementara Papa Okta dan Mama Riri menempati kursi yang ada di deretan depan keduanya. "Tidurlah jika kau lelah, sayang." Untuk pertama kalinya Mahardika menyebut Za dengan sebutan sayang dan itu berhasil membuat kedua bola mata Za membulat dengan sempurna saking kagetnya. Kalau saja posisi mertuanya jauh dari mereka, mungkin Za sudah mengumpat Mahardika akibat panggilan barunya itu. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam akhirnya pesawat yang mereka tumpangi tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kedatangan mereka disambut oleh asisten pribadi Mahardika yang sudah sejak tadi menanti di bandara. Di sepanjang perjalanan Zalifah hanya mengarahkan pandangan ke jendela samping, bukan untuk menikmati pemandangan tetapi sibuk dengan pemikirannya sendiri. Setibanya di rumah, Za diperkenalkan oleh Mama Riri sebagai menantunya kepada beberapa orang asisten rumah tangga dan juga pekerja lainnya yang ada di rumah itu. "Mang, tolong antaran koper milik istriku ke kamar," titah Mahardika pada Mang Dodo, pria yang bekerja sebagai sopir di keluarganya. "Baik, Den," jawab Mang Dodo, kemudian berlalu, hendak melaksanakan tugas dari Mahardika. Setelahnya, Mama Riri pun meminta Mahardika untuk mengajak Zalifah ke kamarnya. Setibanya di depan kamarnya yang berada di lantai 2, Mahardika membukakan pintu dan mempersilahkan Za masuk ke dalam. "Masuklah. Ini kamar kita," ujar Mahardika. Za mengayunkan langkah seraya mengedarkan pandangan ke seisi ruangan. Kamar yang luar dengan satu tempat tidur berukuran king size, ada 3 buah lemari pakaian, di sudut ruangan terlihat koleksi buku yang tersusun rapi di raknya, beberapa koleksi foto Mahardika yang menggantung pada dinding kamar, dan ada pula 1 buah sofa berhadapan dengan posisi televisi yang menggantung pada dinding kamar, serta di sisi lain ruangan terdapat sebuah pintu yang bisa dipastikan adalah pintu kamar mandi yang ada di dalam kamar tersebut.
Jika butuh sesuatu beritahu padaku. Zalifah hanya diam saja. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh gadis itu sehingga tak menyadari perkataan Mahardika. Setelahnya, Mahardika pamit ke ruang kerjanya. Beberapa hari berada di Surabaya membuat pekerjaan Mahardika sedikit menumpuk. "Suami kamu mana, sayang?" tanya Mama Riri, melihat Za tiba di meja makan seorang diri tanpa Mahardika. "Siang tadi Mas Dika pamit ke ruang kerjanya, Mah," jawab Zalifah apa adanya. "Iya, sejak berpamitan ke ruang kerjanya siang tadi, hingga sekarang Mahardika belum juga kembali ke kamar." Mendengar itu Mama Riri lantas meminta Za memanggil Dika di ruang kerjanya. Za yang belum tahu di mana persis letak ruang kerja Mahardika hanya bergerak sesuai dengan arahan dari Mama Riri. "Sepertinya ini ruangannya." Lirih Za seraya mendekat ke ruangan tersebut. 10. Tok, tok, tok. Setelah mengetuk pintu dan mendapat sahutan dari dalam, Za lantas memutar handle pintu ruangan tersebut. "Mama memintaku memanggil kamu buat makan malam." Mahardika yang tadinya berpikir Bibi yang datang, sontak saja mengangkat pandangan dari berkas di hadapannya saat mendengar suara Zalifah. Mahardika yang tengah serius bekerja tersebut pun langsung menutup berkas di hadapannya kemudian bangkit dari duduknya, menghampiri Za yang masih berdiri di ambang pintu. Setibanya di hadapan Za, Mahardika mengulurkan tangannya merangkul pundak Za, tindakan yang baru pertama kali dilakukan oleh Mahardika. "Ayo," ajaknya. Za yang sedang tak ingin berdebat lantas membiarkan posisi tangan besar milik Mahardika tetap merangkul pundaknya hingga mereka tiba di meja makan. "Mama tahu pekerjaan kamu banyak, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya saja meninggalkan istri kamu sendirian di kamar, Dika. Apalagi istri kamu belum terbiasa dengan suasana di rumah ini." Mama Riri jadi gemas sendiri pada putranya yang gila kerja itu. "Maafin Dika, Mah. Lagian kalau Dika nggak kerja entar istri Dika mau dikasih makan apa?" "Dek." Za terpaku mendengar jawaban Mahardika. Walaupun mereka menikah akibat kepergok keluarga tapi Mahardika serius ingin memulai rumah tangga bersamanya, pria itu bahkan sadar betul akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Mama Riri hanya bisa menghela napas mendengar jawaban putranya, mengingat apa yang dikatakan Mahardika ada benarnya. 11. Setelah selesai makan malam, Mahardika dan juga Za kembali ke kamar. "Maaf sudah meninggalkanmu sendiri siang tadi." Kalimat pertama yang diucapkan Mahardika setibanya mereka di kamar. "Gak perlu minta maaf. Lagian kamu kan kerja bukannya lagi bersantai." Balas Za seraya mendudukkan tubuhnya di tepi tempat tidur. Sementara Mahardika masih dalam posisi berdiri dengan jarak beberapa langkah dari posisi Za saat ini. "Aku mengerti, apa yang terjadi pada kita pasti sangat mengejutkan bagimu. Tiba-tiba menikah dan hidup bersama bahkan berbagi kamar, tapi aku berharap kamu bisa menerima pernikahan ini." Tutur Dika dengan suara yang terdengar lembut. "Tapi sampai kapan? Sampai kapan kita terus bersama sedangkan kita tidak saling mencintai? Apa kamu memiliki niatan untuk mengakhiri pernikahan ini?" Mahardika balik bertanya. "Jika ada, maka sebaiknya lupakan karena aku tidak akan menceraikanmu." Imbuh Mahardika sebelum Za sempat menjawab. Zalifah menarik sudut bibirnya ke samping hingga menciptakan sebuah seringai di sana. "Jika kau tetap mempertahankan aku, lalu bagaimana kamu bisa bebas menemui para kekasihmu itu?" Jangan mengada-ada Zalifah. Aku bukan lelaki buaya darat seperti apa yang selalu kau tuduhkan selama ini." Mimik wajah Mahardika lebih serius dari sebelumnya. "Aku bahkan tidak punya kekasih, lalu bagaimana bisa kau selalu menyebutku lelaki buaya darat?" Sambung Mahardika dengan dahi berkerut. Ketimbang meladeni Mahardika yang menurutnya sedang bersandiwara, Za memilih beranjak menuju lemari pakaian guna mengambil pakaian tidurnya. "Bibi meletakkannya di sebelah mana sih?" gerutu Zalifah sembari mencari-cari keberadaan semua piyarmanya.
Gadis itu sampai berjinjit untuk meneriksa pada bagian teratas, mungkin Bibi meletakkannya di sana. Tapi sayangnya, ia tak kunjung menemukannya. Apa Bibi belum mengeluarkannya dari koper, gumam Za, lalu berinisiatif mengecek kembali ke dalam koper yang berada di atas lemari. Kalau saja Mahardika tidak cepat menopang tubuhnya, mungkin Za sudah melorot ke lantai akibat kakinya tergelincir saat menaiki kursi hendak mengambil koper dari atas lemari. Dek. Jantung Mahardika berdegup kencang ketika mereka berada dalam posisi sedekat itu. Terlebih Za yang terkejut kontan berbalik badan hingga posisi keduanya saling berhadapan. Saking dekatnya, Za dapat menghirup aroma min yang berasal dari hembusan napas Mahardika. Entah karena nalurinya sebagai seorang pria normal atau karena memang yang kini berada tepat di hadapannya adalah istrinya, Mahardika seakan kehilangan kendali sehingga sebuah kecupan lembut mendarat di bibir. 12. Mungil Zalifa. Maaf. Tutur Mahardika ketika menyadari tindakan yang dilakukannya. Zalifa masih terpaku, seperti tak percaya Mahardika baru saja mengekap bibirnya, mengambil ciuman pertamanya. Setelah tersadar, Za segera beranjak menuju tempat tidur, merebahkan tubuhnya memunggungi posisi berdirinya Mahardika saat ini. Mahardika menghela napas panjang. Apa yang sudah aku lakukan? Kalau begini, Za pasti akan membenciku, menganggap aku telah berbuat lancang kepadanya. Batin Mahardika menyesali tindakan gegabah yang telah dilakukannya. Malam ini Mahardika memilih tidur di sofa. Bukannya tak mau tidur di samping Za, namun saat Mahardika meminta izin untuk bergabung di tempat tidur, Za sama sekali tidak memberikan jawaban. Istrinya itu hanya diam saja padahal Mahardika tahu betul bahwa Zalifa belum tidur. Jika hari ini saja dia sudah berani mengekap bibirku, tidak menutup kemungkinan ke depannya dia akan melakukan hal yang lebih dari ini. Batin Za yang tak dapat memejamkan matanya walaupun waktu telah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Ini tidak boleh dibiarkan, aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat. Za masih saja berbicara dalam hati. 2. Keesokan paginya. Mahardika yang terjaga lebih dulu beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya sebelum bersiap berangkat kerja. Mungkin karena semalam ia baru tertidur pada pukul 4 dini hari, Za baru terbangun sesaat setelah Mahardika berangkat ke kantor. Di sepanjang perjalanan menuju perusahaan tempatnya berkantor, Mahardika terus memikirkan tindakannya terhadap Za semalam. Di satu sisi Mahardika merasa bersalah namun di sisi lain hatinya, Mahardika justru membenarkan tindakannya mengingat Za adalah istrinya dan ia berhak melakukannya bahkan lebih dari sekedar mengekap bibir Za pun ia berhak. Bahkan hingga beberapa jam menempati kursi kebesarannya, Mahardika masih belum bisa melupakan kejadian semalam. Permisi Tuan. Kedatangan asisten pribadinya sekaligus menyadarkan Mahardika dari lanunannya. Ada apa? Asisten pribadinya tersebut ingin menyampaikan sesuatu tetapi terlihat ragu. Apa ada masalah? Tebak Mahardika. Nyonya barusan menelepon dan meminta saya menyampaikan pada Anda jika saat ini istri Anda tidak ada di rumah, Tuan. Apa? Mahardika sampai bangkit dari duduknya. Bagaimana bisa? 13. Mahardika langsung mengecek ponselnya, dan pria itu langsung berdecak kesal. Pantas saja Mama Riri menghubungi asisten pribadinya ternyata ia lupa mengaktifkan ponselnya pagi tadi sebelum berangkat ke kantor. Mahardika langsung melacak keberadaan GPS di ponsel Za untuk mencari tahu keberadaan istrinya itu. Bandara. Gumam Mahardika. Ternyata lokasi GPS di ponsel Zalifa tengah menunjukkan lokasi bandara. Mahardika langsung menyambar kunci mobilnya dan berlalu menuju bandara. Mahardika mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga dalam kurun waktu beberapa menit saja mobilnya telah tiba di bandara. Tanpa membuang waktu, Mahardika segera turun dari mobilnya guna mencari keberadaan Zalifa. Pria itu mengedarkan pandangan ke sekelilingnya. Kamu di mana, Zalifa? Kenapa kamu melakukan ini?
Mahardika semakin cemas mengingat Za tidak terlalu tahu situasi di kota ini. Hampir setengah jam Mahardika mengelilingi area bandara tapi ia tak kunjung menemukan keberadaan istrinya. Di saat Mahardika hampir putus asa, secara tidak sengaja pandangannya menangkap keberadaan Zalifa yang kini sedang duduk di sebuah bangku besi bandara. Zalifa. Lirih Mahardika lalu mengayunkan langkah lebar menghampiri gadis itu. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara bariton yang sangat dikenalnya mampu membuat Za mengangkat pandangannya. "Aku ingin kembali ke Surabaya. Aku ingin mengakhiri semua ini, aku tidak sanggup menjalani pernikahan ini. Tolong ceraikan aku tidak ingin melanjutkan pernikahan ini." Dek. Mahardika tersentak mendengar permintaan Za. Baru beberapa hari menikah, gadis itu sudah meminta cerai. "Tenangkan dirimu. Kita bisa bicara baik-baik Zalifa." Sadar jika saat ini Zalifa sedang emosi, Mahardika pun berusaha bersikap lebih tenang. Disebabkan Za menolak bicara baik-baik dengannya, dengan terpaksa Mahardika merebut tiket pesawat yang berada di genggaman tangan Za. Kembalikan tiketnya, Mas. Kamu tidak akan pergi kemana-mana sebelum kita bicara." Balas Mahardika seraya berlalu meninggalkan Za. Bukannya tega meninggalkan istrinya tetapi Mahardika yakin jika ia membawa serta tiket pesawat milik Za, istrinya itu pasti akan menyusulnya. Seperti dugaan, Za pun menyusul Mahardika hingga ke mobilnya. "Kembalikan tiketnya Mas, aku mau kembali ke Surabaya. Aku mau kita pisah." Cobalah berpikir dengan jernih Zalifa. Apa kamu pikir orang tua kamu tidak akan marah jika kau kembali pada mereka dengan cara seperti ini, dengan cara meninggalkan suami kamu begitu saja? Dek. 14. Zalifa baru menyadari itu. Mungkin karena terlalu banyak hal yang mengisi otaknya sehingga hal sepenting itu tak terpikirkan olehnya. "Aku mohon ceraikan aku, Mas. Jika kamu menceraikan aku Mama dan Papa pasti tidak akan marah dan mau menerima aku kembali." Pinta Za dengan tatapan berubah nanar. Cukup lama Mahardika terdiam sampai pada akhirnya pria itu kembali berucap. "Jika memang kamu ingin mengakhiri pernikahan ini, Mas punya satu syarat." "Syarat apa yang Mas inginkan?" Za merasa ada secercah harapan agar bisa terlepas dari belenggu pernikahan bersama Mahardika. "Sebelum kita berpisah, Mas ingin kamu melahirkan seorang anak untuk Mas." Entah apa maksud dan tujuan Mahardika sehingga mengajukan syarat demikian kepada Za. 1:15. "Tidak bisa begitu, Mas." Za keberatan dengan syarat yang diajukan oleh Mahardika. Jika ia menerima syarat dari Mahardika otomatis rumah tangga mereka akan berlangsung minimal 9 bulan, sedangkan Za ingin segera menyudahi pernikahan ini. Selain itu, jika ia harus memberikan seorang anak untuk Mahardika secara otomatis mereka harus bercinta, bukan? "Terserah. Semua keputusan ada di tangan kamu. Silahkan mempertimbangkannya, kamu punya banyak waktu untuk itu." Jawab Mahardika, sebelum sesaat kemudian menghidupkan mesin mobilnya. Kini kereta besi berwarna hitam tersebut mulai bergerak meninggalkan area parkiran bandara. Mahardika membawa Za kembali ke rumah. Setibanya di rumah, kedatangan Za disambut wajah cemas Mama Riri yang sejak tadi nampak mondar-mandir di teras depan. "Zalifa." Mama Riri mengayunkan langkah menghampiri Za yang baru saja turun dari mobil dan sesaat kemudian disusul oleh Mahardika. "Kamu dari mana saja, sayang? Mama sangat mencemaskan kamu, Zalifa." Tanya Mama Riri setelah melerai pelukannya pada Za. Za tak langsung menjawab, gadis itu nampak bingung harus memberi jawaban seperti apa. Tidak mungkin ia jujur pada ibu mertuanya jika tadi ia berniat kabur, ingin kembali ke Surabaya. Itu pasti akan membuat Mama Riri sedih dan juga kecewa padanya. Tadi Dika meminta sopir kantor menjemput Za di depan gerbang rumah, soalnya Dika ingin mengajak Za mencari cincin pernikahan, Mah. Maaf sudah membuat Mama cemas. Dika terpaksa berdusta untuk menutupi tindakan Za.
Mahardika tidak ingin sampai istrinya terlihat buruk di hadapan ibunya. Kamu ini benar-benar ya. Hampir saja Mama spot jantung, Mama pikir Za kabur dari rumah. Mama Riri sampai melayangkan tatapan tajam pada putranya. Mendengar itu, Za sontak mengalihkan pandangan pada Mahardika. Ada perasaan bersalah di hatinya karena sudah membuat ibu mertuanya cemas. Mana cincinnya, sayang? Imbuh Mama Riri dan itu membuat Za jadi gelagapan. Pasalnya, tadi ia ditemukan hendak kabur dari kota ini oleh Mahardika, bukannya benar-benar mencari sebuah cincin seperti yang diucapkan suaminya. Untungnya saat kabur tadi Za tidak membawa koper, gadis itu hanya membawa tas selempang, dompet, serta ponselnya sehingga Mama Riri percaya begitu saja dengan alasan putranya. Berbeda dengan Za, Mahardika justru terlihat tenang-tenang saja, merogoh saku jasnya guna mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Dek. Za terpaku melihat Mahardika mengeluarkan sebuah kotak berwarna merah berisi sepasang cincin dari saku jasnya. Wah, cantiknya. Cincinnya cantik sekali, selera menantu mama memang tidak perlu diragukan lagi. 16. Za hanya bisa mengulas senyum kaku ketika mendengar pujian dari ibu mertua. Dalam hati, Za jadi bertanya-tanya, sejak kapan Mahardika menyiapkan sepasang cincin tersebut. Gadis itu lantas mengulurkan tangannya ketika Mahardika menadahkan tangannya. Kini cincin berlian dengan satu buah permata di bagian tengahnya tersebut sudah disematkan Mahardika di jari manis Zalifa. Dan atas permintaan dari ibu mertua, Za pun menyematkan pasangan dari cincin yang tersemat di jari manisnya, pada jari manis Mahardika. Setelahnya, Mahardika dan Za pamit ke kamar. Sejak kapan Mas menyiapkan cincin itu? Tanya Za setibanya mereka di kamar. Sejak kapan itu tidaklah penting, yang terpenting cincin itu memang Mas siapkan untuk kamu. Jawab Mahardika. Sebenarnya Mahardika enggan kembali ke kantor, ia khawatir Za akan berusaha kabur lagi dari rumah. Akan tetapi pekerjaannya di kantor tak bisa dibiarkan begitu saja sehingga mau tak mau Mahardika tetap harus kembali ke kantor. Tunggu. Seru Za ketika Mahardika hendak memutar handle pintu kamar. Dika kembali berbalik badan ke arah Za, menunggu apa yang ingin dikatakan oleh Za. Aku akan mempertimbangkan syarat yang Mas ajukan itu. Ujar Za kemudian berlalu begitu saja menuju kamar mandi, meninggalkan Mahardika yang masih menatap punggungnya hingga tenggelam di balik pintu kamar mandi. Maafkan Mas, Za. Mas tidak berniat menipumu, tapi Mas tidak punya pilihan lain menghadapi keras kepala Kanu. Batin Mahardika sebelum sesaat kemudian kembali melanjutkan pergerakannya, memutar handle pintu dan berlalu. Di kamar mandi, Za menyandarkan tubuhnya pada daun pintu. Tenanglah Za. Kau hanya perlu melahirkan seorang anak untuk Mas Dika, setelahnya kau akan terbebas dari pernikahan ini. Gumam Za. 2. Sore harinya tepat pukul 5 sore, Mahardika kembali dari kantor. Meskipun hubungan rumah tangga mereka tidak terlalu baik, Za tetap melakukan tugasnya sebagai seorang istri, salah satunya dengan menyambut kepulangan Dika, seperti yang tengah dilakukan Za saat ini. Kamu boleh bekerja jika ingin. Za langsung menoleh mendengar perkataan Dika. Salah seorang sahabat baik Mas Direktur di sebuah rumah sakit ternama di kota ini. Kamu boleh bekerja di sana, jika kamu ingin kembali bekerja. Dika memberikan tawaran pada Za untuk kembali bekerja. Mungkin dengan memiliki kesibukan istrinya itu tidak lagi berpikir untuk kabur, begitu pikir Mahardika. Mas serius? Tanya Za memastikan. Tentu saja. Sesuai ekspektasi Dika, gurat wajah Za langsung berubah cerah mendengar tawaran darinya. Jika kamu setuju, malam ini Mas akan mengajakmu bertemu dengan kawan baik Mas itu. 17. Aku mau, Mas. Za langsung mengangguk, tanpa sadar gadis itu tersenyum senang. Singkat cerita, malam ini Mahardika mengajak Za bertemu dengan teman baiknya tersebut di sebuah restoran.
Setelah menunggu sekitar 10 menit akhirnya Hendrik pun tiba. Sahabat Mahardika tersebut tak datang seorang diri melainkan bersama sang istri tercintanya. Maaf sudah membuat kalian menunggu. Tutur Hendrik tak enak hati sudah membuat CEO dari Mahardika Group tersebut menunggu lama. Dika bangkit dari duduknya menyadari kedatangan Hendrik dan juga istri tercintanya. Begitu pula dengan Za yang ikut bangkit dari duduknya, ikut berkenalan dengan sahabat baik suaminya dan wanita cantik yang datang bersamanya tersebut. Tidak masalah, kami juga baru sampai 10 menit yang lalu. Balas Dika. Cukup Mahardika menyampaikan pada sahabatnya itu bahwa istrinya akan bergabung di rumah sakit yang dipimpin oleh Hendrik dan diiyakan oleh Hendrik. Selanjutnya, mereka pun mengobrol ringan layaknya seorang sahabat pada umumnya. The power of orang dalam, begitu pikir Za. Di tengah obrolan ringan tersebut tak lupa Hendrik menyampaikan pada Mahardika jika sang istri tengah mengandung anak kedua mereka dan sahabat baik Mahardika tersebut pun sekedar berbasa-basi dengan menanyakan pada Mahardika dan Za, kapan mereka launching Mahardika Junior. Secepatnya. Jawab Mahardika dengan entengnya dan itu hampir membuat Za menyemburkan minuman yang baru saja diteguk, saking kagetnya. Setelah pukul setengah 10 malam, mereka pun meninggalkan restoran, kembali ke kediaman masing-masing tentunya. Di sepanjang perjalanan kembali ke rumah, Za lebih banyak diam. Sepertinya gadis itu masih kepikiran dengan perkataan Hendrik di restoran tadi. Tidak percuma kamu lama menjomblo, karena ujung-ujungnya dapatnya istri secantik ini. Perkataan Hendrik masih terus terngiang di telinga Zalifa. 18. Seperti malam sebelumnya, malam ini Mahardika kembali tidur di sofa, tapi kali ini Za diselimuti perasaan bersalah melihat tindakan Mahardika tersebut. Tidak seharusnya ia enak-enakan tidur di ranjang sementara Mahardika yang notabene-nya pemilik ranjang justru tidur di sofa. Za membawa sebuah bantal bersamanya kemudian beranjak turun dari ranjang, melangkah ke arah sofa di mana saat ini Mahardika tengah merebahkan tubuhnya. Ada apa? Tanya Mahardika melihat Za berdiri di dekat sofa sambil memeluk bantal dan juga selimut. Mas saja yang tidur di ranjang, biar aku yang tidur di sofa. Kata Za, dan itu berhasil membuat Mahardika menautkan kedua alis tebalnya. Ada apa lagi dengan istriku ini? Begitulah kira-kira pertanyaan yang terlintas di benak Mahardika. Ranjang itu kan miliknya Mas, masa ia pemilik ranjang tidur di sofa, tamu tidur di ranjang. Mahardika menghela napas panjang mendengar perkataan Za. Za, kamu itu istrinya Mas, bukannya tamu. Jadi, berhentilah berpikir yang aneh-aneh. Balas Mahardika dengan suara yang terdengar lembut tapi penuh penekanan. Kembali dan tidurlah. Sudah pukul 12, bukankah besok kamu akan mulai bekerja? Imbuh Mahardika. Za masih diam saja, tak bergeming dari posisi berdirinya, sehingga Mahardika pun merubah posisinya jadi duduk. Zalifa Andira. Coba mengertilah maksud Mas. Nggak mungkin Mas bisa enak-enakan tidur di ranjang sementara kamu tidur di sofa. Mahardika berusaha memberi pengertian pada istrinya itu. Tapi aku juga nggak mungkin membiarkan Mas tidur di sofa setiap malam, sementara aku enak-enakan tidur di ranjang empuknya Mas. Za pun mengutarakan rasa tidak enak di hati. Lagi pula membiarkan Mahardika tidur di sofa pastinya membuat tubuh pria itu sakit semua karena tak nyaman. Setelah perdebatan alot, sebenarnya bukan perdebatan sih karena faktanya Mahardika hanya berusaha memberi pengertian Za saja yang keras kepala, hingga akhirnya keduanya pun sepakat untuk berbagi tempat tidur mulai malam. Ini, untuk apa ini, Za? Tanya Mahardika ketika Za meletakkan guling di tengah-tengah mereka. Pembatas. Mas nggak boleh sampai melewati guling ini. Peringat Za. Selama aku belum memutuskan menerima syarat dari Mas, kita akan tetap tidur dengan pembatas seperti ini. Dan ingat, jangan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Imbuh Za.
Mahardika hanya bisa menghela napas panjang serta mengiyakan semua celotehan istrinya itu. Oke. Untuk pertama kalinya pasangan suami istri tersebut tidur di atas ranjang yang sama. Keesokan paginya, Mahardika dibangunkan oleh suara teriakan Za. Untungnya kamar Mahardika difasilitasi kedap suara, kalau tidak, bisa dipastikan suara Za mampu menghebohkan semua penghuni rumah. Bagaimana tidak kaget jika 19. Terbangun dalam dekapan seorang pria, untungnya Za tidak sampai menendang Mahardika hingga terjatuh ke lantai. Ya ampun. Ada apa lagi sih, Za? Kenapa kamu berteriak seperti itu? Tanya Mahardika dengan muka bantalnya. Mas sengaja mengambil kesempatan dalam kesempitan, iya kan? Tuding Za. Kesempatan dalam kesempitan gimana sih, Za? Mas sengaja mengambil kesempatan saat aku tertidur, iya kan? Mahardika kembali menghela napas panjang lalu menatap sisi tempat tidur yang telah kosong, sisi tempat tidur yang semalam ditempati oleh Zalifa. Sontak saja Zalifa mengelus tengkuknya ketika mengikuti arah pandang Mahardika. Ternyata bukan Mahardika yang mengambil kesempatan tetapi justru ia yang melewati pembatas, sedangkan guling yang diletakkan di tengah sudah teronggok tak beraturan di lantai. Maaf. Lirih Za dengan pandangan tertunduk, malu telah melayangkan tudingan buruk pada Mahardika. Lain kali dipastikan dulu sebelum marah-marah, sayang. Balas Mahardika sambil mengacak gemas surai panjang milik Za, kemudian beranjak turun dari tempat tidur. Boleh nggak sih berhenti memanggilku seperti itu mas, geli dengarnya. Rengek Za dengan nada setengah berteriak agar dapat didengar oleh Mahardika yang sudah memasuki kamar mandi. Mahardika tak menjawab, pria itu hanya mengulum senyum mendengar rengekan Zalifa yang terdengar manja di telinganya. Setelah Mahardika selesai dengan kegiatannya di kamar mandi, kini giliran Za yang mandi. Beberapa saat kemudian, Za terlihat keluar dari kamar mandi dengan menggunakan jubah mandi untuk menutupi tubuh polosnya. Mahardika yang tengah memasang arloji pada pergelangan tangannya lantas menoleh ke arah sang istri. Bersiaplah. Mas tunggu di luar. Kata Mahardika. Lah tahu jika Za pasti malu mengenakan pakaian di hadapannya, makanya pria itu memutuskan untuk menunggu di luar. Tak apalah bersabar sebentar lagi, asalkan Za tidak membencinya, apalagi sampai berpikir untuk kabur lagi darinya. Kurang lebih setengah jam Za pun keluar kamar, bergabung di meja bersama suami dan juga kedua mertuanya. Cantiknya mantu mama. Puji Mama Riri melihat menantunya sudah terlihat rapi dengan pakaian kerjanya. Semalam Mahardika telah menyampaikan pada ibunya tentang keinginan Za untuk bekerja, dan Mama Riri tidak keberatan. Wanita itu justru bangga karena selain cantik menantunya juga seorang dokter. Mama bisa aja. Balas Za seraya mengulas senyum tipisnya. Kamu akan mengantar istri kamu berangkat kerja kan, Dika? Tanya Papa Okta memastikan. Tentu saja, Pah. Bagus kalau begitu. 20. Usai sarapan pagi Mahardika dan Za pun berangkat, setelah pamit pada Papa Okta dan juga Mama Riri tentunya. Setibanya di depan gerbang rumah sakit, Za lantas mengulurkan tangannya ke hadapan suaminya. Mahardika yang paham dengan maksud tindakan Za itu pun menyambut uluran tangan Zalifa. Sebagai anak yang berbakti pada orang tua, aku hanya ingin menunaikan pesan mama. Tutur Za setelah mencium punggung tangan Mahardika. Bukannya tersinggung, Mahardika justru tersenyum mendengarnya. Lah tahu betul setinggi apa gengsi yang dimiliki istrinya itu. Semangat kerjanya, sayang. Ucap Mahardika saat Za hendak membuka pintu mobil. Za memutar bola matanya dengan malas, lelah rasanya mengingatkan Mahardika untuk berhenti memanggilnya dengan sebutan sayang, tapi pria itu tetap saja memanggil demikian, hingga pada akhirnya Za pun membiarkannya saja walaupun kupingnya terasa geli mendengarnya. Sore nanti Mas jemput. Imbuh Mahardika dan dijawab anggukan oleh Za. Hal pertama yang dilakukan Zalifa di gedung berlantai 4 tersebut adalah menemui Dirut RS di ruangannya. Selamat pagi,
Dokter, selamat pagi, silahkan masuk. Hendrik mempersilahkan Za masuk ke ruangannya. Di dalam ruangannya, Hendrik memberi beberapa arahan kepada Za serta menyampaikan pada Za di mana penempatannya bertugas. Setelah semua urusannya di ruang dirut RS selesai, Za pun pamit undur diri guna memulai pekerjaannya. Walaupun Hendrik merupakan sahabat baik Mahardika, selama di lingkungan kerja Za bersikap profesional. Selamat pagi semua, kenalkan nama saya Zalifa Andira dan saya merupakan dokter umum yang mulai hari ini akan bergabung di ruangan IGD. Saya harap kedepannya kita semua bisa bekerja sama dengan baik, dan jika seandainya saya melakukan kekeliruan maka jangan sungkan untuk menegurnya. Karena bagaimanapun saya hanyalah manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan silap. Za memperkenalkan diri pada tim nakes yang bertugas di ruangan IGD. Ya, Za ditugaskan di ruang instalasi gawat darurat. 21. Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada Dr. Zalifa Andira. Semoga kita semua bisa menjadi tim yang selalu solid dan saling menghargai satu sama lain serta senantiasa bekerja dengan setulus hati. Balas salah seorang dokter senior di ruangan IGD, mewakili tim nakes yang lainnya. Setelah sesi perkenalan selesai, tim nakes di ruangan tersebut lantas kembali melanjutkan tugas masing-masing. Begitu pula dengan Za yang mulai ikut melaksanakan tugas pertamanya, memeriksa seorang pasien yang baru saja tiba di ruangan IGD. Sejak pagi hingga waktu makan siang tiba, Za masih sibuk memeriksa kondisi pasiennya. Hari ini ruangan IGD cukup ramai dengan kedatangan pasien, dan kebanyakan dari kalangan anak-anak dan ibu hamil yang mengalami ngidam parah sampai harus dilarikan ke ruang IGD. Zalifa jadi berpikir, mungkinkah nanti ia pun akan merasakan hal yang sama jika mengiyakan syarat dari Mahardika, mengandung seorang anak untuk suaminya itu. Kodrat seorang perempuan memang tak mudah, sebelum melahirkan, menyusui dan merawat anak, terlebih dahulu kita harus merasakan yang namanya mengidam dan tak jarang wanita hamil yang merasakan mengidam kondisinya memprihatinkan. Contohnya pasien yang baru saja ditangani oleh Za. Selama hamil hingga usia kandungannya memasuki minggu ke-8 ibu hamil tersebut kehilangan selera makan yang cukup signifikan sehingga harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Za baru istirahat makan siang pada pukul 1 siang, bergantian dengan rekan dokter yang lainnya. Za istirahat makan siang bersama salah seorang perawat yang juga bertugas di ruangan yang sama dengannya. Dokter Za mau makan siang dengan menu apa? Tanya perawat bernama Tek Hilda tersebut. Apa saja sus, yang penting bisa bikin kenyang. Balas Za. Hilda langsung tersenyum mendengar jawaban Zalifa. Air pun bikin kenyang loh dok. Seloroh Hilda. Eltu sih bukannya bikin kenyang sus, yang ada malah bikin perut kembung, balas Za hingga pada akhirnya keduanya pun tertawa bersama. Hilda hampir seusia dengan Za. Hanya saja Hilda belum menikah. Hampir semua rekannya baik dan ramah pada Za, namun dari semua Hilda lah yang paling ramah. Buktinya, baru sehari bergabung di ruangan tersebut Za sudah cukup dekat dengan Hilda. Tak lama setelah membuat pesanan, ibu kantin tiba guna menyajikan 2 mangkuk bakso di hadapan Za dan Hilda. Siang ini kedua wanita itu memilih bakso sebagai menu makan siang mereka. Makasih Bu. Ucap Za pada ibu kantin yang baru saja menyajikan pesanan di meja. Sama-sama, dok. Tentunya jas putih yang dikenakan Za memudahkan ibu kantin mengenali profesinya, walaupun baru hari ini ia mulai bekerja. Itu Pak Dirut RS, namanya Dr. Hendrik Sep. OT. Rumah sakit ini milik keluarga beliau makanya di usia muda beliau sudah menjabat sebagai Dirut RS ini. Tanpa ditanya, Hilda menjelaskan tentang sosok pria yang melintas bersama beberapa dokter spesialis lainnya, sedang melakukan peninjauan ke setiap ruangan di rumah sakit tersebut, termasuk salah satu bangsal yang tak begitu jauh dari area kantin.
Kegiatan tersebut rutin dilakukan setiap sebulan sekali oleh Dr. Hendricks selaku Dirut RS. Za hanya mengangguk saja, ia sama sekali tidak berniat mengakui jika faktanya ia mengenal sosok Dirut RS. Za tak 22. Mau dianggap bisa bekerja di rumah sakit tersebut hanya karena mengenal sosok Dirut RS atau semacamnya, bukan karena berkompeten. Beliau memang ganteng, tapi sayangnya sudah menikah. Sambung Hilda dengan wajah dibuat tak bersemangat, hingga Za pun tersenyum melihatnya. Tapi masih kalah ganteng sih sama sahabat baik beliau, Tuan Mahardika. Bakso di dalam mulut Za nyaris menyembur keluar mendengar Hilda menyebut nama suaminya. Minum dulu, Dok. Hilda menyodorkan segelas air di hadapan Zalifa ketika melihat gadis itu tersedak. Pelan-pelan makannya, Dok. Maaf. Gak apa-apa, Dok. Oh iya, Dokter Za tahu nggak, Tuan Mahardika itu udah ganteng, berkarisma, mapan pula. Kalau kata anak Zarman sekarang sih, pesona Tuan Mahardika mampu menggetarkan rahim para wanita. Uhuk, uhuk, uhuk. Kali ini Za tersedak sampai terbatuk akibat mendengar Hilda terus berceloteh tentang sosok yang sangat dikenalnya.